Di sebuah desa di lereng gunung, pagi sering diselimuti kabut tipis. Warga menjalani aktivitas seperti biasa ke ladang, ke kebun, dan menggembala kambing di dekat hutan. Suasananya tenang dan berulang setiap hari. Warga juga punya kebiasaan dan pantangan, seperti tidak berada terlalu lama di dekat hutan saat menjelang maghrib, karena kabut biasanya turun lebih tebal. Di desa itu, seorang penggembala muda bernama Upi setiap hari membawa kambingnya ke padang yang sama. Hidupnya sederhana dan berjalan seperti rutinitas biasa. Namun tanpa disadari, perlahan ada hal-hal kecil yang mulai berubah dalam kesehariannya. Upi adalah seorang penggembala kambing yang tinggal bersama ibunya di sebuah desa kecil di lereng gunung. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu dengan atap seng yang sudah mulai pudar warnanya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Upi sudah bangun. Ia membantu ibunya menyiapkan air, lalu membawa bekal sederhana yang dibungkus daun pisang. Hari-hari Upi tidak jauh berbeda satu sama lain. Setelah mengikat beberapa ekor kambing, ia menggiring mereka menuju padang rumput yang terletak tidak jauh dari batas hutan. Jalan menuju padang itu melewati kebun warga dan jalan tanah yang cukup sepi. Di sepanjang perjalanan, Upi sering melihat warga lain yang juga memulai aktivitas mereka. Ada yang membawa cangkul, ada yang menjemur hasil panen, dan ada pula yang sekadar menyapu halaman. Padang tempat Upi menggembala cukup luas. Rumput tumbuh liar dengan beberapa pohon besar yang berdiri jarang-jarang. Di kejauhan, hutan tampak seperti dinding hijau yang diam. Saat pagi dan siang hari, tempat itu terasa tenang. Angin bertiup pelan. Suara kambing yang merumput menjadi satu-satunya irama yang terdengar. Upi mulai terbiasa menghabiskan waktu cukup lama di sana. Ia sering duduk di bawah pohon sambil memperhatikan kambing-kambingnya. Kadang ia bersiul pelan, kadang hanya diam sambil menatap langit yang berubah warnanya. Waktu berjalan tanpa terasa, sampai bayangan pohon mulai memanjang. Ada kebiasaan yang selalu diingatkan oleh orang-orang tua. Jangan terlalu lama berada di dekat hutan saat menjelang maghrib. Kabut biasanya mulai turun pada waktu itu, perlahan tapi pasti, menutupi jarak pandang. Warga percaya saat kabut turun, batas antara tempat yang aman dan yang tidak menjadi samar. Beberapa orang juga pernah bercerita tentang hal-hal yang tidak biasa, suara yang terdengar dari arah hutan, atau seseorang yang merasa berjalan lebih jauh dari seharusnya tanpa sadar. Cerita-cerita itu tidak pernah benar-benar dibuktikan, tetapi cukup untuk membuat orang-orang tetap berhati-hati. Upi sendiri awalnya mengikuti anjuran itu. Ia biasanya mulai menggiring kambing pulang sebelum langit benar-benar gelap. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa berada lebih lama di padang. Terkadang ia merasa masih punya waktu, atau sekadar ingin memastikan kambing-kambingnya benar-benar tenang sebelum pulang. Kabut tipis yang turun menjelang sore tidak lagi terasa mengganggu. Bagi Upi, itu hanya bagian dari suasana yang sudah ia kenal setiap hari. Ia tidak terlalu memikirkan lebih jauh tentang hal-hal yang sering dibicarakan warga desa. Hari-hari Upi tetap berjalan seperti biasa, di antara rutinitas yang sederhana, padang yang luas, dan hutan yang selalu tampak diam dari kejauhan. Namun, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang mulai terasa sedikit berbeda, sesuatu yang belum cukup jelas untuk disebut aneh, tapi cukup untuk membuat kebiasaannya perlahan berubah. Sore itu, Upi masih berada di padang seperti biasanya. Kambing-kambingnya sudah mulai berbaring dan merumput dengan tenang. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit perlahan berubah warna menjadi pucat. Dari kejauhan, Upi melihat kabut mulai turun dari arah hutan, menyebar perlahan seperti asap tipis yang merayap di atas tanah. Awalnya hanya samar, namun dalam waktu singkat, kabut itu semakin tebal, menutupi rumput, pohon-pohon kecil, bahkan sebagian kambing yang berdiri agak jauh. Upi berdiri, memperhatikan sekelilingnya. Ia sudah cukup sering melihat kabut seperti ini, tetapi kali ini terasa sedikit lebih cepat turun dibanding biasanya. Saat Upi mulai bersiap menggiring kambing pulang, ia menyadari satu ekor kambingnya tidak terlihat. Ia memanggil pelan, lalu berjalan menyusuri arah yang biasa dilewati kambing itu. Kabut membuat pandangannya terbatas. Setiap langkah terasa seperti memasuki ruang yang makin sunyi. "Lia, sini," gumam Upi sambil menoleh ke kanan dan kiri. Tak lama kemudian, ia mendengar suara ranting patah dari arah yang tidak terlalu jauh. Upi menghentikan langkahnya.
Ia menajamkan pendengaran, mencoba memastikan arah suara tersebut. Beberapa detik kemudian, kambing yang dicari akhirnya muncul dari balik kabut. Berjalan perlahan, seolah tidak terjadi apa-apa. Upi menghela napas lega, namun saat ia hendak menggiring kambing itu kembali, sebuah suara terdengar dari sampingnya. "Kambingmu satu lagi ada di sana." Suara itu membuat Upi terkejut kecil. Ia menoleh cepat. Dari balik kabut, muncul seorang pria yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu berdiri tidak jauh darinya, dengan pakaian sederhana dan wajah yang terlihat tenang. "Aku Danu," katanya singkat. Tanpa ekspresi berlebihan, Upi mengamati pria itu sejenak. Tidak ada kesan mencurigakan, namun juga tidak ada kesan akrab seperti warga desa pada umumnya. Cara berbicaranya datar, suaranya pelan, dan gerak-geriknya terasa sangat terkontrol. "Kambingmu tadi masuk ke arah semak itu," lanjut Danu sambil menunjuk dengan tenang. Upi mengikuti arah yang ditunjuk. Benar saja, kambing yang ia cari terlihat di antara semak, berdiri diam. Ia berjalan mendekat dan memanggilnya pelan, lalu menggiringnya kembali ke arah yang lebih terbuka. Saat Upi kembali menoleh, Danu masih berdiri di tempat yang sama. Tidak terlihat terburu-buru, tidak juga mencoba mendekat terlalu jauh, seolah ia memang hanya ada untuk menunjukkan arah. "Terima kasih," ucap Upi singkat. Danu hanya mengangguk pelan. Sore seperti ini, kadang kabut bisa menipu arah. Ucapan itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuat Upi sedikit terdiam. Ia mengamati sekelilingnya sekali lagi. Kabut semakin tebal, dan batas pandang menjadi semakin sempit. "Biasanya kamu menggembala di sini juga?" tanya Upi mencoba membuka percakapan. Danu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan yang mulai tertutup kabut, lalu berkata pelan. Kadang, Upi mengangguk, meskipun jawabannya terasa singkat. Tidak lama kemudian, ia mulai menggiring kambing-kambingnya untuk pulang. Saat berguling, ia sempat menoleh sekali ke belakang. Danu masih berada di tempat yang sama, berdiri diam di antara kabut yang semakin pekat. Hari itu, Upi pulang sedikit lebih cepat dari biasanya. Namun dalam pikirannya, pertemuan singkat itu tidak terasa seperti sesuatu yang perlu dicurigai. Hanya seorang pria asing yang kebetulan membantu di waktu yang tepat. Dan bagi Upi, hal seperti itu masih terdengar wajar. Sejak pertemuan pertama itu, Upi kembali menggembala seperti biasa keesokan harinya. Kabut tetap menjadi bagian dari sore di padang, turun perlahan menjelang waktu pulang. Namun ada satu hal yang mulai ia perhatikan. Danu kembali muncul di waktu yang hampir sama hari itu. Saat matahari mulai condong ke barat, Upi sedang menghitung kambing-kambingnya satu persatu. Ia berjalan mengelilingi mereka sambil memastikan tidak ada yang tertinggal. Beberapa kambing tampak merumput tenang, sementara yang lain berbaring di rerumputan yang hangat. Tiba-tiba, salah satu kambing berjalan menjauh tanpa ia sadari. Upi segera mengejar, namun kabut sudah mulai turun dan jarak pandang menjadi terbatas. Ia memanggil pelan, mencoba mengikuti arah langkah kambing itu. Saat Upi mulai sedikit kebingungan, suara yang familiar kembali terdengar dari arah samping di sebelah kiri. Apiman. Danu sudah berdiri tidak jauh darinya, seolah muncul tanpa suara. Dengan tenang, ia menunjuk arah di mana kambing itu berjalan. Upi mengangguk dan mengikuti arah yang ditunjukkan. Benar saja, kambing itu ditemukan tidak jauh dari semak kecil. Setelah menggiringnya kembali, Upi kembali menatap Danu. "Kamu selalu ada di waktu seperti ini ya?" ucap Upi. Danu hanya menjawab singkat. "Kadang kebetulan saja." Namun kebetulan itu mulai terasa sering terjadi. Hampir setiap kali Upi menggembala hingga sore, Danu muncul di waktu yang hampir sama. Tidak selalu langsung terlihat, kadang hanya suaranya yang terdengar terlebih dahulu, lalu baru sosoknya muncul dari balik kabut. Danu tidak banyak bicara, tetapi setiap kali Upi kehilangan arah atau kesulitan menemukan kambingnya, Danu selalu memberi petunjuk yang tepat. Ia tahu jalur-gelur kecil di padang yang bahkan Upi sendiri belum sepenuhnya hafal. Lama-kelamaan, Upi mulai merasa terbantu. Ia tidak lagi panik saat kabut mulai turun. Justru, ia mulai merasa lebih tenang karena tahu ada seseorang yang bisa diandalkan di dekatnya. Perlahan, Upi juga mulai menggiring kambingnya lebih jauh dari biasanya. Ia merasa tidak perlu terlalu cepat pulang, karena jika terjadi sesuatu, Danu biasanya akan muncul. Menariknya, kambing-kambing Upi pun terlihat berubah. Mereka tampak lebih tenang saat berada di padang.
Jarang ada yang tiba-tiba berlari menjauh atau tersesat ke arah yang tidak jelas. Bahkan beberapa kambing yang biasanya gelisah kini lebih sering berkumpul dan tidak banyak bergerak jauh. Upi memperhatikan hal itu tanpa terlalu memikirkannya. Ia menganggap mungkin karena ia lebih sering memperhatikan kambing-kambingnya atau karena mereka sudah terbiasa dengan lingkungan sekitar. Suatu sore, saat kabut mulai turun seperti biasa, Upi duduk di bawah pohon sambil melihat kambing-kambingnya merumput. Danu datang dan berdiri di dekatnya tanpa suara. "Kambingmu tidak mudah hilang sekarang," kata Danu pelan. Upi tersenyum kecil. "Iya, lebih mudah dijaga." Danu mengangguk ringan, lalu kembali menatap ke arah hutan yang tertutup kabut. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada kejadian yang mencolok, tidak ada rasa aneh yang mengganggu. Semuanya terasa biasa saja. Namun tanpa disadari Upi, kehadiran Danu yang semakin sering itu mulai menjadi bagian dari rutinitasnya. Sesuatu yang awalnya hanya kebetulan, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang ia anggap wajar. Hari-hari Upi mulai berjalan dengan pola yang sedikit berbeda. Ia memang masih menggembala kambing seperti biasa, namun waktu kepulangannya sering terasa tidak menentu. Kadang ia merasa baru sebentar di padang, tetapi ketika menoleh ke langit, matahari sudah jauh condong ke barat. Di sore lain, ia merasa sudah lama berada di padang, berbincang singkat dan beristirahat. Namun saat menggiring kambing pulang, jalan yang dilewati terasa lebih cepat dari biasanya. Seolah jarak antara padang dan rumahnya menjadi lebih pendek tanpa ia sadari. Upi tidak terlalu memikirkannya. Ia menganggap mungkin karena ia lebih fokus menjaga kambing, atau karena suasana di padang yang membuat waktu terasa berjalan berbeda. Namun, hal itu mulai terlihat oleh warga desa. Beberapa orang yang kebetulan melewati jalan menuju ladang atau kembali dari kebun sempat melihat Upi di padang saat kabut mulai turun. Dari keyohan, mereka melihat Upi berdiri sendiri, lalu duduk dan berbicara pelan, seperti sedang merespon seseorang di depannya. Awalnya, mereka mengira Upi sedang melamun atau berbicara sendiri untuk mengusir rasa sepi. Di desa, hal seperti itu tidak langsung dianggap aneh. Namun, beberapa orang mulai merasa ada yang berbeda dari cara Upi bersikap. Gerakannya tampak seperti sedang menanggapi sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Di rumah, Ibu Upi juga mulai memperhatikan perubahan itu. Setiap kali Upi pulang, ia terlihat lebih diam dari biasanya. Tidak banyak bercerita seperti dulu. Kadang, Upi langsung duduk tanpa banyak bicara, seolah pikirannya masih tertinggal di padang. Suatu sore, Ibu Upi mencoba bertanya, "Kamu akhir-akhir ini pulangnya sering berubah-ubah." "Tidak apa-apa." Di padang, Upi hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya lebih lama menjaga kambing." Ibunya mengangguk, meskipun masih menyimpan rasa khawatir yang tidak ia ungkapkan. Sementara itu, Danu tetap muncul seperti biasa setiap kali kabut turun. Ia hadir tanpa suara, seolah sudah tahu kapan harus datang. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Tidak ada seorang pun di desa yang pernah melihat Danu selain Upi. Beberapa warga yang mencoba memperhatikan Upi dari jauh tidak pernah melihat siapapun di dekatnya. Meskipun Upi terlihat sedang berbicara, ketika ditanya, Upi selalu menjawab singkat dan tidak pernah menyebut nama Danu kepada orang lain secara jelas. Kabut di padang pun terasa semakin sering turun, terutama di waktu sore. Dan setiap kali kabut datang, Upi seperti sudah menunggu sesuatu. Ia tidak lagi merasa canggung dengan kehadiran Danu. Sebaliknya, ia mulai terbiasa dengan percakapan singkat mereka, dengan arah yang ditunjukkan, dan dengan kehadiran yang hanya ia sendiri yang bisa lihat dan dengar. Hari-hari Upi terus berjalan, tetapi perlahan, ada hal-hal kecil yang mulai berubah tanpa benar-benar disadari. Dan perubahan itu, bagi sebagian orang yang memperhatikan dari jauh, mulai terasa tidak sepenuhnya wajar. Beberapa hari setelah perubahan yang mulai terlihat, kabar tentang Upi perlahan menyebar di antara warga desa. Awalnya hanya percakapan ringan di sela-sela aktivitas pagi saat menimba air, saat beristirahat di bawah pohon, atau ketika menunggu hasil panen dijemur. "Anak Pak Upi itu sekarang sering kelihatan sendiri di padang ya?" ucap seorang warga dengan nada pelan. Yang lain mengangguk tanpa banyak komentar. Tidak ada yang ingin membesar-besarkan, tetapi juga tidak ada yang benar-benar mengabaikannya. Sebagian warga mulai mengingatkan hal-hal yang dulu sering mereka sampaikan kepada generasi muda tentang batas waktu di padang, tentang kabut yang turun cepat,
dan tentang pentingnya kembali sebelum maghrib. Jangan terlalu lama di dekat hutan kalau sudah sore, kata seorang tetua desa saat berbincang dengan Ibu Upi di pasar kecil. Ucapannya terdengar seperti nasihat biasa, tetapi ada penekanan halus yang sulit diabaikan. Ibu Upi hanya mengangguk. Sejak beberapa waktu terakhir, ia memang memperhatikan kebiasaan anaknya yang berubah. Upi sering pulang dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tidak terlalu lelah, tapi juga tidak terlihat sepenuhnya segar seperti biasanya. Yang paling membuatnya bertanya adalah bekal yang ia siapkan setiap pagi. Beberapa kali, bekal yang dibungkusnya dengan daun pisang masih utuh saat Upi pulang. Nasi dan lauknya tidak disentuh. Ketika ditanya, Upi hanya menjawab bahwa ia tidak terlalu lapar atau sudah makan di Padang. Namun sebagai seorang ibu, ia tahu kebiasaan anaknya. Upi bukan tipe yang sering melewatkan makan, apalagi setelah seharian menggembala. Kekhawatiran itu mulai tumbuh pelan-pelan, meskipun ia berusaha tidak langsung menunjukkannya. Di sisi lain, suasana desa sendiri terasa sedikit berubah bagi Upi. Ia mulai menyadari bahwa beberapa warga yang biasanya menyapanya kini hanya mengangguk singkat tanpa banyak berbicara, bukan karena bermusuhan, tetapi seperti ada jarak yang tidak diucapkan. Upi juga mulai merasa diperhatikan, meskipun tidak selalu jelas dari siapa. Saat berjalan melewati jalan desa, ia kadang menangkap tatapan orang-orang yang sekilas memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Namun tidak ada yang langsung menegur atau bertanya secara terbuka. Semua hanya menjadi bisik-bisik yang mengalir pelan di balik percakapan sehari-hari. Di Padang, Upi tetap menjalani rutinitasnya. Ia menggembala seperti biasa, berbincang singkat dengan Danu saat kabut mulai turun, dan menggiring kambing pulang di waktu yang terasa tidak selalu sama. Namun, di antara semua itu, ada perasaan yang mulai muncul di dalam dirinya, perasaan yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Sesuatu yang membuatnya sedikit lebih sering menoleh ke belakang atau berhenti sejenak tanpa alasan yang jelas. Desa yang selama ini terasa akrab, kini perlahan mulai memberi kesan yang berbeda. Bukan karena tempatnya berubah, tetapi karena cara Upi memandangnya yang mulai ikut berubah. Hari-hari berikutnya, Upi semakin sering menghabiskan waktunya di Padang hingga menjelang malam. Jika sebelumnya ia masih menjaga waktu pulang sebelum maghrib, kini ia mulai menunda tanpa alasan yang jelas. Ia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama camping-campingnya aman dan tidak berpencar terlalu jauh. Kabut yang turun di sore hari tidak lagi menjadi tanda untuk segera pulang, melainkan seperti sesuatu yang ia tunggu. Saat kabut mulai menyelimuti Padang, Upi justru merasa suasana menjadi lebih tenang. Angin terasa lebih lembut, suara kambing terdengar lebih pelan, dan jarak pandang yang terbatas membuat dunia seakan mengecil hanya pada dirinya dan Padang itu. Di waktu-waktu seperti itu, Danu hampir selalu muncul, tanpa suara langkah yang jelas, tanpa tanda yang mencolok. Ia hadir begitu saja di antara kabut. Upi tidak lagi terkejut seperti pertama kali mereka bertemu. Kehadiran Danu kini terasa seperti bagian dari rutinitas yang tidak terpisahkan. Percakapan mereka tetap singkat. Danu tidak banyak menjelaskan hal-hal panjang, namun selalu memberi arahan yang tepat saat Upi membutuhkan. Entah itu menunjukkan kambing yang tersesat atau mengingatkan arah pulang ketika kabut semakin tebal. Upi mulai merasakan sesuatu yang berbeda ketika bersama Danu. Ia merasa lebih tenang dibanding saat berada di rumah. Tidak ada tuntutan, tidak ada pertanyaan, dan tidak ada suasana yang membuatnya merasa diawasi atau diingatkan terus-menerus. Di Padang, bersama Danu, ia hanya perlu menjalani waktu yang mengalir tanpa banyak beban. Perlahan, tanpa ia sadari, interaksinya dengan ibunya mulai berkurang. Upi tidak lagi sering bercerita tentang aktivitas hariannya. Ia juga mulai lebih sering langsung beristirahat ketika pulang, tanpa berbincang panjang seperti dulu. Ibunya memperhatikan perubahan itu dalam diam. Setiap kali Upi pulang, ia mencoba menyapa, menanyakan kabar, atau sekadar memastikan keadaan anaknya. Namun jawaban Upi semakin singkat. Tidak ada cerita tentang hari-hari di Padang, tidak ada cerita tentang kambing, dan tidak ada cerita tentang apapun yang terjadi selama ia berada di luar. Sementara itu, di Padang, kabut terasa seperti memiliki pola yang berbeda bagi Upi. Ia mulai merasa kabut sering turun lebih cepat dari biasanya, terutama ketika Danu sudah berada di dekatnya. Seolah kabut itu mengikuti waktu tertentu yang tidak sepenuhnya bisa ia pahami. Dalam beberapa kesempatan,
Upi bahkan merasa kabut datang hampir tanpa jeda setelah Danu muncul. Pandangan menjadi cepat terbatas, dan suasana padang berubah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Namun bagi Upi, hal itu tidak lagi terasa mengganggu. Ia justru mulai terbiasa dengan kondisi tersebut. Kabut, Danu, dan kambing-kambingnya menjadi satu rangkaian yang ia anggap sebagai bagian dari kesehariannya. Hari-hari Upi kini tidak lagi sepenuhnya dibagi antara rumah dan padang. Sebagian besar waktunya terasa seperti berada di padang, di antara kabut yang datang dan pergi, bersama sosok yang selalu hadir di waktu yang sama. Dan tanpa ia sadari, ketergantungan itu perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang tidak lagi ia pertanyakan. Kekhawatiran yang selama ini disimpan Ibu Upi akhirnya tidak bisa lagi ia tahan. Setelah beberapa hari memperhatikan perubahan sikap anaknya, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di padang. Suatu sore, tanpa memberitahu Upi, ia mengikuti dari kejauhan saat anaknya berangkat menggembala kambing. Dengan langkah hati-hati, Ibu Upi berjalan di belakang, menjaga jarak agar tidak terlihat. Ia melewati jalan yang sama kebun warga, jalan tanah, hingga akhirnya sampai di area padang yang berbatasan dengan hutan. Dari kejauhan, ia melihat Upi sudah berada di tengah padang, menggiring kambing seperti biasa. Kabut mulai turun perlahan, seperti yang sering diceritakan warga. Ibu Upi berhenti di bawah pohon, memperhatikan dari tempat yang tidak terlalu terbuka. Ia mencoba fokus melihat jarak gerak Upi. Beberapa saat kemudian, ia melihat Upi berhenti dan menoleh ke arah tertentu. Dari jarak itu, Upi terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang. Namun Ibu Upi tidak melihat siapapun di sekitarnya. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan tidak ada bayangan lain. Tidak ada orang yang berdiri di dekat Upi. Hanya kabut yang semakin menebal, dan kambing-kambing yang merumput tanpa terganggu. Di waktu yang sama, beberapa warga lain yang juga mulai penasaran dengan cerita yang beredar, ikut memperhatikan Upi dari kejauhan. Ada yang sekadar lewat dan berhenti sejenak, ada pula yang memang sengaja ingin memastikan apa yang mereka dengar selama ini. Beberapa di antara mereka mencoba mendekat, namun tetap tidak melihat adanya orang lain bersama Upi. Yang terlihat hanya Upi sendiri, berdiri atau berjalan, kadang berhenti, kadang berbicara pelan. Kabar kecil yang awalnya hanya bisik-bisik, mulai berubah menjadi cerita yang saling dikaitkan. Warga mulai mengingat kembali hal-hal yang mereka lihat sebelumnya tentang Upi yang berbicara sendiri, tentang kebiasaan pulangnya yang tidak biasa, dan tentang waktu yang terasa tidak konsisten. Sementara itu, Danu tetap tidak pernah terlihat oleh siapapun selain Upi. Bahkan, ketika beberapa warga mencoba mengamati lebih lama, mereka tidak menemukan tanda keberadaan orang lain di sekitar Upi. Seolah sosok yang sering bersama Upi itu memang tidak berada dalam jangkauan pandangan mereka. Di padang, jejak langkah Upi mulai menjadi perhatian bagi beberapa warga yang cukup dekat dengan area tersebut. Ada yang mengatakan bahwa jejak Upi terlihat tidak selalu berurutan, kadang seolah berjalan normal. Namun di beberapa titik, jejak itu tampak seperti melompat jarak tertentu tanpa pola yang jelas. Hal ini membuat sebagian warga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Meskipun mereka tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa yang mereka lihat, Ibu Upi sendiri mulai merasakan kecemasan yang lebih dalam setelah pengamatannya hari itu. Apa yang ia lihat dari kejauhan tidak sepenuhnya bisa ia pahami, tetapi cukup untuk membuatnya semakin yakin bahwa perubahan pada anaknya bukanlah hal yang sederhana. Sejak saat itu, perhatian terhadap Upi tidak lagi hanya datang dari 1-2 orang. Beberapa warga mulai saling berbagi cerita, mencoba menyusun gambaran dari apa yang mereka lihat dan dengar. Namun hingga saat itu, satu hal tetap sama. Tidak ada seorang pun selain Upi yang benar-benar melihat sosok yang selalu menemaninya di padang. Sore itu, kabut turun jauh lebih tebal dari biasanya. Dari kejauhan, padang terlihat seperti tertutup lapisan putih yang bergerak pelan. Ibu Upi tidak sendiri. Beberapa warga yang sebelumnya sudah curiga ikut berjalan bersama, menjaga jarak, namun tetap saling memperhatikan. Langkah mereka pelan dan hati-hati. Tidak ada yang berbicara terlalu keras. Suasana terasa berbeda dari biasanya, seolah mereka sedang mendekati sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat mereka tiba di tepi padang, kabut sudah menyelimuti hampir seluruh area. Pandangan menjadi terbatas, hanya beberapa meter di depan. Mereka berhenti sejenak,
lalu perlahan melangkah masuk, mengikuti arah yang biasa dilalui Upi. Tidak lama kemudian, salah satu warga melihat sesuatu di tengah padang. Di sana, itu Upi, bisiknya pelan. Mereka semua menoleh ke arah yang sama. Di antara kabut, tampak Upi sedang duduk di atas rumput. Kambing-kambingnya berada di sekitarnya, sebagian berdiri, sebagian berbaring dengan tenang. Namun yang membuat mereka terdiam adalah satu hal. Upi terlihat sedang berbicara. Tidak ada orang lain di dekatnya. Upi menghadap ke arah kosong, sesekali mengangguk, lalu berbicara pelan seperti sedang merespon seseorang yang sedang duduk di depannya. Tangannya bergerak ringan, seperti menunjuk sesuatu yang tidak terlihat oleh mata mereka. Ibu Upi menahan napas. Ia mencoba memperhatikan dengan lebih jelas, berharap melihat sosok lain di dekat anaknya. Namun yang ia lihat tetap sama, hanya Upi, kambing-kambingnya, dan kabut yang bergerak perlahan. Beberapa warga saling bertukar pandangan. Tidak ada seorang pun yang berani langsung memanggil Upi saat itu juga. Mereka berdiri diam, memperhatikan dalam sunyi. Dari tempat mereka berdiri, Upi tampak begitu fokus pada seseorang yang tidak mereka lihat. Ia berbicara, berhenti sejenak, lalu tersenyum kecil, seolah percakapan itu benar-benar terjadi. Namun di mata mereka, tidak ada siapapun di sana. Tidak ada suara lain selain suara Upi sendiri, dan desiran kabut yang bergerak pelan tertiup angin. Perlahan, salah satu warga berbisik, "Tidak ada siapa-siapa." Ibu Upi menggeleng pelan, matanya tidak lepas dari anaknya. Dalam hatinya, ia mulai memahami sesuatu yang selama ini terasa aneh. Namun belum pernah benar-benar ia pastikan. Upi selama ini tidak berbicara sendiri karena kesepian. Ia berbicara kepada seseorang yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Saat kabut sedikit bergerak dan membuka pandangan sejenak, Upi berdiri dan menoleh ke arah sampingnya, seperti mengikuti langkah seseorang yang berdiri di dekatnya. Ia tersenyum, lalu berjalan perlahan sambil berbicara. Warga yang melihat kejadian itu semakin yakin bahwa tidak ada sosok lain di sana. Semua yang Upi lakukan, semua interaksi yang terlihat, hanya melibatkan dirinya sendiri di mata mereka. Namun bagi Upi, semuanya terasa nyata. Ibu Upi memejamkan mata sesaat, mencoba menenangkan pikirannya. Ketika ia kembali membuka mata, Upi sudah berjalan beberapa langkah menjauh, tetap berbicara dengan arah yang sama, seolah seseorang sedang berjalan di sampingnya. Danu tidak pernah terlihat, dan di saat itu, untuk pertama kalinya bagi para warga, mereka benar-benar tidak melihat siapapun di sisi Upi. Kabut tetap menyelimuti padang, seolah menutup sebagian kenyataan yang sedang mereka saksikan. Namun, satu hal menjadi jelas bagi mereka. Selama ini, Upi hidup dalam dunianya sendiri, di mana Danu selalu ada. Sementara bagi Upi, ia tidak pernah merasa sendirian. Dan saat ia perlahan menjauh di antara kabut, berbicara pelan dengan sosok yang tidak terlihat, tidak ada tanda bahwa ia menyadari sesuatu yang berbeda dari dirinya. Seolah semuanya masih berjalan seperti biasa.